Assalamualaikum, balik lagi di podcastnya BPKK Bekasi, tempat kumpulnya Creative People. Udah banyak banget tangannya doang nih. Balik lagi nih bareng saya Bella, host tergemes di BPKK. Buat kali ini sebelumnya kan gue udah nyertain ya ke teman-teman semua, ke sobat atau Creative People semuanya nih. Udah ngejelasin semuanya, ada narasumber yang benar-benar ngasih teman-teman inspirasi ya, pasti ngasih inspirasi. Kemarin sudah ada Bu Kepala, ada narasumber juga yang ngasih tahu nih tentang informasi apa sih manfaat-manfaat dari kegiatan-kegiatan kita. Nah, ada juga sukses story dari TKM Pemula. Kali ini Bella nih atau gue nih ya bakal mengulik kembali nih teman-teman TKM tentang sukses story-nya apa sih yang mereka dapetin, cerita apa aja sih dibalik dari terbentuknya kelompok TKM-nya mereka. Kali ini nih saya ngundang teman saya nih, teman baik lah ya saya bilangnya ya, Mas Adi. Siap. Tangan dulu dong. Apa sih? Boleh nih Mas Adi kenalin diri dulu dong ke Creative People. Oke. Ini Mas Adi. Mas Adi silakan Ya. perkenalkan dirinya. Permisi, perkenalkan nama saya Adi Rivaldi Putra. Biasa dipanggil Adi, sering dipanggil Adi, bisa juga dipanggil sayang. Tapi paling hobi kalau dipanggil makan. Kalau aku. Saya juga hobi. Terbukti dari badannya. Iya. Nah, lanjut nih. Nah, oke. Sedikit perjalanan saya ya, Mbak ya. Sedikit perjalanan saya terkait sukses story saya. Bergerak di bagian TKM tadi, mendapatkan TKM. Jadi awal-awalnya semenjak saya kuliah S1 itu mendapatkan satu notifikasi dari akun Google saya. Ada program nih terkait TKM Pemula. Muncul browsingnya, muncul dari notifikasi. Aku buka bang, itu mbak. Habis aku buka, aku lihat, oh ternyata ini program dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pada saat aku buka, oh ini saja persyaratannya. Ini punya bantuan kepada satu kelompok. Entah itu pemuda, entah itu dia yang lansia dan lain sebagainya. Yang penting yang mau berusaha, yang punya niatan untuk berusaha. Benar. Seperti itu. Pertama awal aku mendapatkan informasi terkait TKM Pemula tadi, ya gitu. Berarti Mas Adi kan udah jelasin tuh awal mula dia tahu program TKM. Berarti kalau dibilang Kementerian Ketenagakerjaan untuk digitalisasi atau pemberian informasi sudah lumayan ya. Ya lumayan. Sudah tersalurkan, sudah tersampaikan lah lebih tepatnya kepada Creative People semua nih ya. Hanya balik lagi ke masing-masing individu mau berusaha atau tidak niatnya, benar nggak? Bener mbak. Yang lebih spesifiknya lagi bisa nggak mereka berselancar di dunia internet? Iya, itu dia. Itu salah satu kendala juga ya sebenarnya. Siap, gitu, tapi itu Mbak. harus ada niatan. Kalau Ya, orang semua emang bener kita nggak bisa untuk dunia digitalisasi. Bukan nggak bisa sih, belum belajar. Tapi kalau sudah belajar pasti bisa dong. Pasti. Ya. Nah, Mas Adi udah jelasin. Terus Mas Adi tahu ya dari internet. Terus tahapan untuk mendaftarnya itu gimana Mas? Jadi pada boleh nggak tahun bantu jelasin juga ke teman-teman? Oke, siap. Jadi pada tahun 2022 itu di akhir studi saya S1 sosial politik gitu. Saya dapatkan dapat notifikasi terkait ada program TKN Pemula, Tenaga Kerja Mandiri Pemula. Pada saat itu ku buka, lihat persyaratan dan lain sebagainya. Oh bisa nih saya daftarkan untuk teman-teman saya dan saya ketua kelompoknya di daerah saya, programnya seperti itu. Dan nih saya kumpul teman-teman saya infokan. Nah pada saat itu kan saya juga bergerak di bagian sosial, saya bergerak di bagian keagamaan. Mohon maaf saya juga agama Islam. Jadi teman-teman saya yang remaja Islam masjid pada saat itu, yang notabene-nya mereka lulusan SD dan SMP. Sampai sekarang itu mereka masih punya pendapatan dari usaha-usaha kita. Seperti itu. Awalnya ketika saya sampaikan kepada mereka bilang bisa nggak, tembus nggak kira-kira usaha proposal atau bantuan-bantuan seperti itu mbak. Jadi saya bilang kita ikhtiar aja dulu. Betul. Ingat saya bilang rezeki itu kalau rezeki tidak akan kemana. Oke pada saat itu kami buat kelompok, kita usahakan semua berkas-berkasnya, kita kirim di link yang sudah dibagikan pada saat itu. Nah ini yang bagusnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, bisa membagikan informasi-informasi bantuan melalui internet seperti itu. Karena hari ini
pelosok desa mana yang nggak punya internet, seperti itu Mbak. Betul. Nah, perjalanan pertama kami pengurusan terkait berkas-berkasnya, banyak kesulitan yang kami dapatkan, otomatis banyak. Karena notabene kan teman-teman saya itu berpendidikan yang kurang cukup. Tapi punya kemauan yang luar biasa pada saat itu. Karena kami punya satu ikhtiar, ketika itu rezeki kita, maka tidak akan pernah tertukar. Sedikit apapun, segenggam apapun rezeki itu pasti tidak akan pernah tertukar. Jalan nih kami pada saat itu. Masuk pada tahapan kita masukkan berkasnya. Terus sebulan kalau nggak salah, atau 2 minggu kemudian masuk notifikasinya kami diterima. Alhamdulillah. Terterima, kami semua langsung nih berdiri nih. Merinding ya? Merinding ya. Langsung itu pada saat itu kami sholat maghrib semua kumpul. Jadi kan notifikasinya kan ke HP saya. Maksudnya notifikasi ke HP saya. Terus input berkasnya itu nggak bisa pakai handphone. Jadi harus pakai laptop. Oke. Ngusahain laptop Mbak, itu luar biasa. Kesana kemari saya ngusahain laptop. Tapi ikhtiar kan, kita kan tetap punya ikhtiar. Betul. Nyatakan lolos, kita punya ikhtiar. Habis sholat maghrib, buka, alhamdulillah kita lolos, kumpul semua, nangis. Kita semua laki-laki. Ada yang umur 21, ada yang umur 20, umur 19, semua pada nangis. Dengan rasa bersyukur yang paling besar dari kita pada saat itu Mbak. Kita kumpulin berkasnya, kami urus berkasnya. Semua kebutuhan yang dimiliki itu kami semua penuhi. Bahkan pada saat kami belanja terkait barang-barang apa saja, kan kami bergerak itu di bagian perikanan dan kelautan. Lebih spesifiknya itu Mbak, kami bagian budidaya atau pembesaran ikan lele. Kita beli pertamanya terkait bahan-bahannya apa saja, pakannya apa saja, kategori pakannya apa saja, itu kami sudah siapkan. Saya sudah list dengan teman-teman. Bahkan kita itu buat kolam itu secara bersamaan, patungan. Pakai tanah masjid lagi kita. Berangkat untuk belanja. Nah ini salah satu saran buat teman-teman sekalian yang nantinya teman-teman sekalian nih, kalau kita biasa nyebutnya creative people. Ya, buat teman-teman creative people ke depannya. Untuk keterbukaan kepada sesama anggota. Itu ya, bagusnya harus terbuka ya. Harus terbuka, bukan cuma dari segi kwitansi, nota dan lain sebagainya. Tidak, tapi ajak mereka bersama. Tidur di masjid bisa, pakai mobil pick up. Beli barang pakai mobil pick up. Datang, semua kita kumpulin, semua anggota kelompok berangkat. Beli barang-barangnya, ditumpuk-tumpukin, tidur di atas mobil, tidur di masjid. Kurangi budget, kami bawa makanan. Karena kami punya satu ikhtiar. Kami boleh nggak sekolah. Kami boleh dibilang orang goblok. Tapi hari ini kami mau sukses dengan cara kami. Yang penting gak mau mencuri. Tepuk tangan dulu. Itu aja. Salut gue. Bener, asli gue salut. Jadi istilahnya kita tuh nggak perlu pandang pendidikan ya. Yang penting ada kemauan. Iya. Karena ya, mohon maaf, kadang-kadang pendidikan untuk saat ini semua ada biaya kan. Ya, walaupun sebenarnya pemerintah juga udah nyiapin sih sebenarnya untuk gratisnya itu. Tapi kalau tidak ada niatan juga semua informasi itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Benar. Terus dari yang diceritakan Mas Adi juga menjelaskan bahwa apa yang kita usahakan tidak mengkhianati hasilnya. Tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi usahanya tadi sama-sama, terus juga untuk kebersamaan tadi sama-sama ngumpulnya. Jadi teman-teman tahu berharganya itu usaha yang bersama itu adalah karena kita memulainya bersama-sama, dirinti bersama-sama. Jadi untuk mempertahankan itu bisa lebih maju juga bersama-sama, kekompakan terjalin ya Mas ya. Iya. Ada satu Mbak, teman di kelompok kita. Teman saya nggak punya mama, dia sekolahnya cuman SMP. Saya sebutin namanya aja nggak apa-apa ya? Iya boleh. Namanya Hidayat. Bapaknya nggak ada, mamanya nggak ada, dia sekolah cuman sampai SMP. Pas tahu program ini gabung dengan kita jadi kelompok, dia punya semangat yang luar biasa. Hari ini dia sekolahin adiknya 2 orang. Dari SD sampai kuliah dan dua-duanya sudah selesai kuliah. Nggak besar-besar amat sih pendapatan kami dalam 3 bulan. Iya sih. Tapi adalah untuk bagi di anggota. Kita baginya ada 3. Yang pertama baginya.
hasil dari apa yang kita dapatkan. Berarti sukses. Istilahnya kan tadi kita ngejelasin, ini sekarang udah menikmati hasilnya. Menikmati ya? hasilnya dengan bantuan yang tadi, bisa saya sebutkan nominalnya berapa bantuan? Boleh. Dengan boleh. bantuan TKM pemula tadi yang 20 juta, orang menganggap bahwasanya kalian gak akan dapat apa-apa dari 20 juta. Apa yang kalian buat? Hari ini kalau kalian mau buat usaha, itu harus usaha dengan modal yang besar dan akan mendapatkan hasil yang besar juga. Salah bagi kami. Mau jadi pengusaha, kerjanya yang diperbanyak, mikirnya dipersedikit. Konsepnya sudah ada, kita jalanin aja. Bismillah. Gitu. Bukan bantah-bantahan di dalam usaha, akhirnya bubar. Bukan kayak gitu. Kami nggak dengar banyak omongan orang, kami punya uang 20 juta dari TKM pemula yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Itu kita pakai, kita gunakan dengan semaksimal mungkin pada saat itu. Kita gunakan sekali barang-barang seperti itu. Kami beli barangnya, kita efisienkan. Teman yang tadi, yang saya jelaskan tadi, itu bersyukur sampai nangis. Sekarang adiknya 2 orang sudah selesai kuliah. Luar biasa. Wow. Perjalanan kita. Teman-teman di kelompok juga ada yang jadi kuli panggul. Ada yang jadi buruh bangunan. Di perusahaan dipakai hanya seminggu 2 minggu dikeluarin. Bukan pegawai tetap di perusahaan, enggak. Seminggu dipakai tenaganya tuh dikeluarin. Tapi hari ini kami punya penghasilan tetap dari usaha TKM. Gitu, Mbak. Kalau dibilang berarti udah setahun jalan ya Mas untuk usaha TKM-nya ya. Tapi yang dirasakan oleh teman-teman kelompok sudah luar biasa. Sudah luar biasa sekali. Kalau boleh tahu lagi nih Mas, usahanya dari awal, dari nominal yang didapat itu, awal mulanya itu kan Masnya pembudayaan ikan lele. Dari berapa kolam, terus sekarang jadi gimana, boleh dibantu nggak? Terus kan usahanya kan dari awal tuh ya, bibitan berapa bibit sih sebenarnya awal mulanya, terus yang dihasilkan ada berapa, apakah sekarang saat ini nih ya, dari hasil itu sudah punya pelanggan tetap ya, atau apa ya namanya market deh gitu. Ya. Boleh nggak bantu jelasin Mas? Kalau awalnya ya, awalnya kami punya 20 juta tadi dari bantuan TKM, itu kami plot dengan anggarannya, kami siapkan bibitnya dengan jumlah bibit 6.000 bibit dulu pertama. Awal mulanya? Awalnya 6.000 bibit dikirim ke kolam kami. Kami punya kolam pada saat itu 4 dulu. Kami punya 4 kolam, terus dengan jumlah bibit 6.000 bibit, terus dikirim bibitnya Mbak. Bibitnya dikirim ke kita, itu ada sekitar 2.000 bibit yang mati. Sedih ya, sedih. Tapi kalau buat menyerah enggak. Kami enggak menyerah. Tetap aja maju. Enggak apa-apa. Biar aja orang bilang ini kalian punya usaha enggak akan tumbuh. Kalian punya usaha enggak bagus. Tetap aja kami tetap maju terus. 2.000 mati. Sisanya kami rawat ada 4.000. 4.000 kami rawat Mbak selama 3 bulan. Dengan full pellet. Dengan full pakai pakan alternatif. Itu sudah pembesaran. Tembus sampai 7 ekor pada 1 kilo. Mungkin sedikit ya saya beritahu harganya. 23.000 sampai 25.000 per kilo. Tuh. Wow. Dengan jumlah per ekornya itu 7 ekor sampai 6 ekor. 1 kilonya? 1 kilonya. Itu kami rawatnya itu 3 bulan. 3 bulan udah 3 panen? bulan udah panen. Karena kan sebenarnya ada yang sampai 4 bulan dengan 5 bulan. Tergantung bagaimana kalian beri makanannya itu yang alternatif. Gitu. Siap. Itu Mbak. Terus sekarang nih Mas, kan tadi mulai ada 4 kolam. Untuk sekarang kalau boleh tahu nih, ada berapa kolam nih Mas? Sekarang kami sudah punya 6 kolam. 6 kolam Ketambahan 2. Ketambahan 2. Bibitnya sampai 9.000 ekor sampai 10.000 ekor. Untuk saat ini? Untuk saat ini. Dan untuk panen bisa dibilang per 3 bulan sekali? Kalau untuk panen per 3 bulan sekali. Ini bulan menjelang Ramadan, bulan puasa kami mau panen lagi. Wow. Menjelang bulan puasa. Dari hal itu sudah ada panen, bisa istilahnya sudah bisa membantu teman-teman TKM. Nah, balik lagi ke program TKM mula di BPKK Bekasi, di mana harapan dari kementerian ini membuat program ini adalah perluasan kesempatan kerja, bisa membangun usaha bagi teman-teman pemula, teman-teman yang istilahnya tidak tahu usaha jadi punya usaha. Terus kalau bisa ke depannya nih Mas ya, istilahnya memperbanyak
untuk teman-teman yang lain bisa gabung. Apa ya namanya ya aku bilangnya? Bisa join deh. Bisa join. Istilahnya teman-teman yang nggak punya kerjaan bisa bantu kelompok emas juga kan. Ya, bisa. Istilah membantu ya, bisa Masnya kasih jajan deh buat orang-orang yang gitu kan. Ya, siap. Nah, kalau untuk sekarang gimana Mas? Apakah 10 orang itu saja yang diperkerjakan atau ada teman-teman yang lain untuk join bantu perkembangan usaha lele ini? Oke. Jadi penghasilan kami dalam 3 bulan itu tembus sampai 500 kilo sampai 600 kilo kami ngerawatnya. Pakannya yang itu ada rahasianya Mbak. Rahasianya boleh nggak di-spill tuh Mas? Rahasianya nih buat teman-teman atau creative people yang ada di rumah semuanya nih biar tahu nih, atau teman-teman TKM pemula lainnya nih yang terutama di bidang pembibitan atau pengembangan ikan lele nih ya, biar tahu juga nih, bagi-bagi informasi nih Mas. Boleh nggak? Jadi kami pakai pakan-pakan alternatifnya itu salah satunya kelapa. Ya, kedua itu pakai daun pepaya. Buah pepaya juga boleh. Pakai buah pepaya juga? Pakai buah pepaya juga boleh. Itu gitu. Digimanain Mas? Ditaruh aja atau diracik? Dicincangin, dipotong-potong halus. Terus ditaburin aja. Oh gitu dong? Itu langsung dimakan. Nggak pakai bahan kimia atau lain, enggak. Itu aja. Selain pelet ya? Selain pelet. Tapi pertamanya kami pakai pelet, full pelet. Itu dikasih di usia atau di ukuran lele yang berapa? Kalau itu masuk di usia yang 2 bulan, kita sudah pakai kelapa tadi, seperti itu. Masuk, ini insya Allah kami akan nambah pegawai, akan nambah orang lagi, tapi ada tapinya. Gimana? Tapinya kenapa tuh? Tapinya kita nambah lagi dua kolam, insya Allah bisa tembus ke ton, 1 ton penghasilan kita, itu bisa dapat. Tambah pegawai mungkin sekitar 5 atau 6 orang. Karena sudah mulai kewalahan seperti itu. Sekarang udah mulai kewalahan? Iya, udah mulai kewalahan. Semoga. Karena shift-shiftan kita ganti-gantian. 10 orang dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, itu 1 orang lagi yang jaga. 8 ke 9, itu 1 orang lagi yang jaga. 9 ke 10, itu 1 orang lagi yang jaga. Gitu, Mbak. Jadi, kenapa harus dijaga, Mas, kalau boleh saya tahu nih? Karena ada, mungkin ini ikan lele ini kan tadi dia kanibalisme konsepnya. Jadi kalau ada yang luka itu cepat harus dipindahin. Karena kalau tidak merusak semuanya. Kalau nggak merusak semuanya. Ada juga harus bentuk juga teman-teman, teman-teman people ya. Creative people. Creative people itu juga harus siapin 1 wadah atau 1 kolam yang kecil buat ikan-ikan tadi yang sakit. Jadi siapa tahu masih bisa terobati. Terobati seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mas Adi ya, bagaimana awal mulanya, tahapannya, terus ada kendalanya juga ya dengan kematian. Kalau kendala mah banyak Mbak. Kendala jadi nggak cuma 2.000 ya? Iya. Nggak cuma 2.000 ikan. Kalau kendala mah kita banyak. Berarti kendalanya ada lagi ya Mas ya? Kami beli bibit ditipu juga pernah. Waduh. Ada kendala, jadi sukses story dari Step TKM itu di balik itu semua ada juga kendalanya. Ada cerita sedihnya juga ya? Ada juga cerita sedihnya. Wow. Kalau jumlah pendapatan banyak total aja. Kalau 23.000 atau 25.000 dalam 1 kilo, tadi masih ada 7 ekor. Hitunglah 7 ekor. Iya. Kalau 9.000 yang hidup berapa? Cukuplah itu. Menghidupi teman-teman ya, membantu perekonomian teman-teman KM ya. Masyarakat juga sekitar sudah tahu kalau mau makan lele beli di kita. Tapi kita jualnya di bawah harga pasaran. Untuk masyarakat. Karena kan masyarakat. Iya benar. Tuh. Wah, kendala udah, tahapan udah. Pemasarannya tadi kan udah disebutin tuh tadi tuh, kalau misalnya dengan setiap panen tuh dijual ya. Jadi marketnya Mas, pemasarannya bagaimana Mas? Jadi kalau pemasarannya teman-teman istilah masyarakat sekitar nih, pemasarannya bagaimana? Kami pemasarannya itu pertama masyarakat itu sudah pasti, masyarakat sekitar ya. Kalau masyarakat sekitar, terus kedua itu pasti pasar. Kok ke pasar juga jualan? Ke pasar juga jualan, bawa pakai motor anak-anak. Terus selain ke pasar? Datang ke angkringan-angkringan, warung-warung kecil, pecel lele, tawarin harga. Kalau mereka sudah ada distributor, kami taruh harga di bawah distributor tadi. Buat bermitra dengan mereka seperti itu.
berarti sebenarnya kalau dibilang ya bisa dijadiin mitra dong masnya Ya. ya. Karena sudah mulai subtle kalau saya Subtle bilang ya. komunikasi, Karena ya. sudah mulai ada perkembangan dari usaha TKM-nya. Ya, yang ngantarin itu cuma 2 orang sekarang dari kita. Jadi bawah gabus, bawah ember itu diantarin. Sempat juga dibilang sama cewek kayak gini, ya gak malu ya bawa-bawa lele. Dijawab, ngapain malu? Halal. Iya, halal. Kami dibantu juga dari pemerintah, kami dibantu dari Kementerian Ketenagakerjaan, kami dibantu juga dari BPPK Bekasi, BPKK Bekasi. Benar. Gitu. Kan nggak apa-apa, ngapain harus malu? Betul. Nyari duitnya halal ya? Kementerian Ketenagakerjaan bantu kita kan tanpa ada mengut biaya dari kita. Iya, benar. BPKK Bekasi bantu kita tanpa pungut biaya di kita. Nah, kita juga membantu. Ya tadi kalau dari kementerian kita bantu dari TKM-nya, BPKK Bekasi kita bantu dalam bentuk menjalin kerjasama mitra ya Mas Ya, ya. betul. Terus kita membangun kerjasama dengan pihak-pihak luar. Ya. Nah, Banyak. kita sih harapannya juga seperti itu. Jadi keharapan dari kita sebenarnya adalah kepada TKM ini ya seperti Masnya Ya. bisa sukses story, Betul, betul. bisa punya penghasilan lebih, bisa bantu orang lain, lingkungan sekitar, walaupun di luar itu ada kendala-kendala yang dihadapi. Terus harapannya juga tadi kan Masnya sudah bilang, Kalau harapan banyak. ya salah satunya tadi Masnya udah ngejelasin ke kita semua nih creative people bahwa harapannya adalah adanya tambahan juga ya Mas Tambahan ya, bagi kita. tambahan modal biar dapat untuk tambahan kolam dan juga bisa bantu untuk lingkungan sekitar Iya, jadi betul. mempekerjakan teman-teman yang Mempekerjakan ada di teman-teman lingkungan lagi sekitar. karena sampai hari ini masih banyak orang-orang atau pemuda hari ini yang belum tersentuh oleh pekerjaan. Serius. Itu cari datanya, serius itu banyak yang belum tersentuh oleh pekerjaan. Nah, hari ini mungkin saya mewakili teman-teman saya. Saya juga mewakili teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Ayo buka usaha. Benar. Ayo. Kerjaan informasi itu nggak datang dari ya. orang lain, tapi kita berusaha. Berwirausaha juga menjadikan dapat uang. Benar Informasi sekali. terkait TKM pemula dibuka seluas-luasnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi terkait TKM pemula dibuka seluas-luasnya dari BPKK Bekasi tanpa dipungut biaya. Hari ini saya mau sampaikan bahwasanya terima kasih. Iya. Tidak ada kata yang bisa diucapkan selain kata terima kasih. Tapi yang saya minta lagi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, kepada Ibu Indah Fauzia ya, menterinya ya, kepada BPKK Bekasi, saya minta tolong diperbanyak lagi, tolong dibuka lagi seluas-luasnya. Hari ini mungkin saya dengan teman-teman kelompok saya bisa panggil 3 atau 4 orang gabung di kelompok kami, kerja dengan kami. Tapi gimana kalau ada 100 orang, siapa yang bisa tanggung? Tolong dibantu. Kita juga minta tolong sama Masnya bahwa sebenarnya kementerian dan khususnya BPKK Bekasi sudah memberikan informasi. Hanya kita butuh teman-teman untuk lebih peka membuka informasi di internet seperti Instagram, Facebook, dengerin podcast kita juga dapat informasi ya Mas ya. Sama kayak kami juga bantu komunikasi, bantu sosialisasi. Di depan usaha kami itu ada logo Kemenaker. Iya. Ada logo juga BPKK Bekasi di situ. Ada namanya juga Kemenaker. Terus usaha lele. Pakai banner yang banner ya, Iya, yang banner yang standar kita. Terima kasih loh Mas sudah membantu tangan-tangan kita untuk memberikan informasi. Siap, nggak apa-apa. Boleh nih Mas satu kata atau satu statement untuk creative people semuanya nih. Apa bagusnya atau apa statement deh buat Masnya bisa kasih ke creative people semua nih terkait TKM pemula. Terkait TKM pemula ya. Iya, benar. Kalau terkait TKM pemula, luar biasa bantuannya kepada kami, kepada masyarakat, kepada pemuda, terima kasih. Terus kedua, TKM pemula sangat membantu buat kami, tapi kuncinya satu, TKM pemula itu semangat. If do you think you can, if do you think you cannot do anything. Jika kamu punya sesuatu yang ingin kamu dapat, pasti akan kamu dapat. Raihlah. Seperti itu. Berusaha terus. Benar ya. Tidak ada kata tidak mungkin dalam ini. Tepuk tangan dulu. Kalau dia katakan. Kasih. Wah, ini benar-benar sukses story banget ya buat kita creative people ya. Jarang banget kita nemuin orang yang kemauannya itu benar-benar luar biasa, positif, vibe banget buat gue sih sebenarnya gue dengernya gitu ya. Karena gue aja nih yang istilahnya di sini, wah ada loh orang yang ternyata positifnya bisa nular ke yang lain juga. Ya. Ya. Siap. Oke deh,
Terima kasih loh Mas Adi. Siap, Sudah sama-sama. berbagi kisahnya, Alhamdulillah kami juga pengalamannya, bisa berbagi. positive vibe-nya buat kita ya Creative People ya. Aduh tepuk tangan lagi dong. Siap. Ini buat teman-teman semuanya nih ya. Mas Adi, jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, komen, sama jangan lupa like juga ya, bunyiin loncengnya buat dapat informasi terupdate dari BPKK Bekasi. Terima kasih Creative People. Terima kasih Mas Adi. Ya,